Halo, balik lagi di channelnya SDM. Di video ini gue akan bahas gimana caranya mengoptimalkan Instagram ya. Nah, buat lu yang mau nonton video ini, pastikan dulu lu dalam kondisi fokus ya. Seenggaknya lu sudah meluangkan waktu 30 menit ke depan untuk nonton video ini ya. Dan jangan lupa pakai headset dan jauhi kerumunan. Ya minimal lu mojok lah masuk ke kamar, kunci pintu selama 30 menit ke depan. Tujuannya untuk fokus. Ya mudah-mudahan nggak nyampe lah 30 menit ke depan ya. Oke, langsung aja masuk ke videonya di sini. Halo teman-teman, di video ini gue akan bahas gimana caranya mengoptimasi bio Instagram ya. Di sini sudah ada contoh, ini ada contoh dari kliennya SDM ya. Ini ada namanya Biaro Jasa Sinar Dunia. Di sini gue menggunakan akun dianya sebagai contoh ya. Oke, sebelum masuk ke optimasinya kita kenalan dulu ya. Biaro Jasa itu ini adalah bisnis. Buat lo yang belum tahu, ini adalah bisnis pelayanan pajak ya, khusus di pajak kendaraan ya. Untuk si Biaro Jasa Sinar Dunia ini dia semuanya sudah menggunakan layanan dari SDM, mulai dari optimasi Instagramnya, deskripsi, website, YouTube, Facebooknya, website, Google Ads, dan yang lain-lainnya. Pokoknya semua dia udah mau terima beres aja. Ya ini sebagai contoh aja ya. Nah buat lo yang mau dioptimasi bisnisnya, lo tanpa nggak mau ribet lagi, dibandingkan harus meng-hire karyawan, itu udah ketahuan aja. Untuk desain grafis aja seenggaknya harus menyiapkan gaji 5 juta per bulan ya kan. Kalau dua, jadi gimana misalnya desain grafis dengan digital marketing, ya udah 5 tambah 5 aja 10 juta per bulan. Ini bakal lebih mahal ya kan, belum lagi kalau lu mainnya di website lain-lainnya, misalnya untuk bikin video, itu udah jelas ya bakal lebih mahal. Nah makanya si Biro Jasa Sinar Dunia ini mempercayakan semuanya kepada SDM, jadinya lebih hemat ya. Nah, yang pertama yang perlu dioptimalkan adalah username. Untuk username ini penulisannya simple aja ya, dibikin sederhana aja. Hanya perlu menggunakan nama brand bisnis ya, jadi nggak usah ditambahin embel-embel macam-macam yang lainnya. Jadi cukup nama brandnya aja. Apa ya, misalnya ini kan di sini si Biro Jasa Sinar Dunia, ya udah username-nya Biro Jasa Sinar Dunia. Selesai ya. Selanjutnya yang kedua itu ada foto profile, yang dimana foto profile ini perlu kita optimalkan sebaik mungkin ya. Intinya supaya orang yang melihat, oh kenal, oh ternyata ini loh bisnis Biro Jasa Sinar Dunia ini. Gue lagi mau cari layanan perpanjang SNK, ini dia logonya ya. Intinya gitu ya teman-teman. Ini untuk foto, usahakan menggunakan logo yang profesional ya. Kalau lu nggak bisa pakai logo, jangan maksain banget pakai muka lu di post gitu aja ya kan, karena sayang banget gitu loh. Ini kan kita bicara bisnis, yang dimana bisnis berperan penting ya kan, khususnya untuk profesionalitas. Ini penting banget ya, apalagi kalau bio Instagram kita itu dilihat sama pelanggan. Ini perlu sebagus mungkin, jadi untuk logo juga perlu dibuat sebagus mungkin. Jangan asal-asalan, apalagi foto lagi selfie, itu kalau bisa jangan, karena itu kurang optimal dan gak profesional sih kalau asal-asalan. Nah ini sebagai contoh di sini kan, ini kan logo ya, jadi ini sudah bisa dibilang ini sebagai logo yang profesional ya. Oke, lalu selanjutnya adalah followers. Untuk followers diusahakan jangan beli ya, jangan beli followers. Emang sih followers itu harganya murah ya kan, banyak di Tokped, di Shopee, di Bukalapak ada ya kan, tinggal beli aja, lu mau berapa lu tinggal beli. Lah kalau gitu ngapain jangan. Gini, lu make Instagram itu kebutuhannya lu buat bisnis kan, yang dimana lu menggunakan Instagram untuk mendapatkan pelanggan sebanyak-banyaknya ya kan. Nah, kalau lu beli followers, itu yang follow akun Instagram lu bukan orang beneran, tapi hanya bot atau komputer. Atau itu cuma angka doang, cuma ada angka 1000, 10.000 followers. Tapi kalau lu mau jualan barang lewat Instagram lu, jualan barang atau jasa atau makanan ya apapun itu, lu nggak bakal bisa ngejual ke mereka. Kenapa ya? Karena yang ngefollow lu itu bukannya orang bener-bener yang ngefollow, tapi bot ya kan. Bot cuma angka doang itu ya kan, atau mungkin itu akun fake semua ya kan. Karena ini gue udah nyoba, udah ngebandingin beberapa orang yang konsultasi loh. Saya kan udah beli, harusnya impresinya tinggi. Ini enggak kok. Cobain aja lu beli misalnya 10.000 follower, emang keren gitu kelihatannya. Tapi kalau lu nggak bisa
ngejual satu layanan aja ke 1.000 followers lu, ya buat apa, ya kan? Ya buat apa gunanya followers kalau followers lu tuh nggak bisa lu jadiin duit, ya. Simpel banget kan? Intinya gini, lu kan usaha bisnis menggunakan Instagram, ya kan, salah satu media digital marketing kan Instagram, ya kan. Di Instagram, nah kalau lu followersnya aja udah fake, ya gitu, ya kan, ini kan bisa dibeli, ya kan, followers. Nah lu, ya buat apa gitu loh, ya kan, tujuan lu kan untuk mendapatkan pelanggan, untuk mendapatkan duit dari pelanggan, selesai gitu, ya kan. Tapi kalau followersnya beli, ya buat apa, lu nggak bakal bisa merubah pelanggan menjadi duit, ya, karena goal dari setiap bisnis itu adalah mendapatkan pelanggan sebanyak-banyaknya dan dijadikan duit. Jadi duit, dapat pelanggan sama dengan dapat duit, simple ya. Jadi kalau beli followers, ya udah, lu itu bukan dapat pelanggan namanya, tapi dapat bot, cuma dapat angka doang, ya. Simple ya teman-teman, gua harap udah paham ya. Selanjutnya, name atau nama. Nah, kalau nama ini lu bisa sedikit utak-atik ya. Ini bisa disamain aja sama nama brandnya, misalnya Biro Jasa Sinar Dunia, disamain aja dengan username-nya ya. Atau dimodifikasi seperti ini, misalnya Biro Jasa Tangerang sejak tahun 2000. Ya, ini bebas. Yang penting username-nya, karena kan kalau username, kita kalau pengen ngetek orang, mencari orang di Instagram, ya kan, mencari account, itu kan yang kita ketik adalah username-nya, ya. Selanjutnya adalah kategori bisnis, itu yang ada di bawah name, ya, yang di bawah Biro Jasa Tangerang sejak tahun 2000. Nah, kategori bisnis ini perlu disesuaikan dengan bisnis lu. Bisnis lu bergeraknya di bidang apa? Ini tampilin aja, ya. Tujuannya apa? Jadi ketika ada orang yang sedang mencari layanan pajak, ini kan hasilnya ini ya, kalau bahasa Indonesianya pelayanan pajak, ya, perusahaan pelayanan pajak. Nah, ini kalau ada orang yang sedang mencari layanan pajak atau misalnya biro jasa juga di Instagram gitu, ya kan. Ini kemungkinan akun Instagram si Biro Jasa Sinar Dunia ini bisa muncul di pencarian orang lain, ya. Intinya gitu aja, simple. Jadi memiliki peluang muncul di kompetitor lu, ya kan. Ini misalnya orang lagi cari-cari biro jasa di Instagram. Nah, profil Instagram lu ini kemungkinan memiliki peluang kemungkinan muncul di sana karena akan ditampilkan dengan bisnis serupa, sama kayak di Tokopedia. Lu nyari masker di Tokopedia. Nah, maka nanti di bawah-bawahnya kan ada tuh produk yang serupa. Masker juga kan di situ banyak. Ya, intinya kayak gitu. Jadi masukin aja, ini penting ya. Selanjutnya itu ada bio. Bio ini perlu kita optimalkan sebaik mungkin ya. Jadi jangan diisi asal, jangan asal-asalan ya, karena kita kan menggunakan Instagram ini buat mendapatkan pelanggan. Ketika sudah mendapatkan pelanggan, lo otomatis dapat duit. Ya kan? Intinya bisnis kan hidupnya kalau ada pelanggan, kalau nggak ada pelanggan, ya lu gimana mau dapat duit? Simpel aja gitu kan mikirnya, nggak usah dibawa ribet ya. Nah, untuk bio, ini kita harus bisa membuat semenarik mungkin untuk menarik simpati pelanggan bahwa Instagram atau bisnis lu ini adalah yang terbaik ya. Pokoknya ketika ada orang yang sedang mencari-cari biro jasa di Instagram, ya kan, dia nyari-nyari nih, dia klik satu-satu, ya kan. Lalu dia akan membanding-bandingkan satu per satu. Nah, disinilah peluang lu bisa menarik perhatian pelanggan atau konsumen lo, ya. Nah, jadi sampai sini paham ya kenapa bio harus dibuat seprofesional mungkin. Nah, ini adalah contoh bio yang dibuat profesional ya. Ini lu lihat aja deh, kalau bisnis yang lainnya ada nggak yang bionya yang dibikin seperti ini. Ini misalnya simpel ya, ini yang perlu dimasukkan ke dalam bio itu adalah kelebihan-kelebihan lu dibandingkan dengan kompetitor lain ya. Loh, servisnya dimasukin nggak? Nggak usah. Orang kalau mau nyari biro jasa, dia udah tahu. Dia udah tahu pasti pelayanan biro jasa, ya udah, perpanjang STNK, tahunan, 5 tahunan, SIM, balik nama dan yang lain-lainnya. Sama kayak lu mau ke bengkel motor ya, lu pasti udah tahu lu mau servis motor. Sama kayak lu ke toko sembako, masa ditulisin di bionya jual sabun, jual ini, enggak dong. Ya kan, orang pasti udah tahu mau nyari apa, ya udah tahu, nggak usah dijabarin servisnya banyak banget di situ, nggak usah ya. Itu kalau itu namanya nggak kreatif ya.
Kayak teman-teman ini kalau bisa dibuat seprofesional seperti ini ya. Lalu bisa juga dimasukkan hashtag-hashtag yang berhubungan dengan bisnis lo. Misalnya ini ada hashtag Biro Jasa STNK Tangerang. Ini dimasukin aja misalnya. Dan di sini juga ada hashtag Biro Jasa STNK Tangerang. Ini masukin aja hashtag yang berhubungan dengan bisnis lo. Lalu selanjutnya kita perlu memasukkan website, halaman website ya. Nah, untuk website sendiri ini perlu dioptimalkan sebaik mungkin, dan buat lu yang belum punya website, gue bilangin sama lu, website itu wajib ya. Kalau lu nggak punya website, bisa dibilang bisnis lu sebagai penipuan. Hati-hati ya, website tuh harus. Gue bukannya mau jualan website, tapi lu pikir aja, kalau lu di posisi pelanggan, lu pasti bakal ngeliat-liat dulu kan, lu dikepoin dulu. Ini isi websitenya apaan sih? Di kok nggak jelas misal gitu kan. Di kok webnya gratisan ya kan. Oh iya, gue mau bilang sama lu, jangan menggunakan website yang gratisan ya sama website yang murahan. Kenapa? Karena kalau menggunakan website yang gratisan, itu bisnis itu dinilai sebagai tidak profesional. Bisnis itu dinilai nggak profesional, bahkan bisa dibilang sebagai penipuan ya, karena masa web aja nggak modal ya kan. Ini kan kita bicara bisnis loh, bukan bicara perorangan kompleks gitu loh, jadi nggak bisa mikirnya simple banget buat ke perorangan gitu, enggak. Ini kita bicara sebagai perusahaan, kita bicara sebagai identitas perusahaan, pokoknya kita berada di sisi perusahaan. Dan untuk website jangan pakai yang murah ya. Pelanggan gue ya, pelanggan SDM, mereka menggunakan website dan websitenya bisa digunakan bukan cuma jadi pajangan doang di Instagram ya. Website itu bisa digunakan untuk mendapatkan pelanggan sebanyak-banyaknya ya. Nah, untuk informasi lebih lanjut tentang website lu bisa lihat di video SDM ya. Itu udah gue bikin videonya terpisah. Jadi di sana udah gue cantumin apa aja sih yang perlu dioptimalkan pada website dan kenapa lu harus menggunakan website dari SDM yang dikhususkan untuk mendapatkan pelanggan sebanyak-banyaknya ya. Kan kebanyakan orang kalau website ya udah, website jadi pajangan di kartu nama, di spanduk, udah ya kan. Abis itu udah tuh ditinggalin aja, kan bego gitu. Itu orang yang nggak tahu marketing kayak gitu tuh biasanya ya kan. Nah, sama website jangan pakai yang murah. Kenapa? Karena website itu bisa mendapatkan pelanggan sebanyak-banyaknya, bisa menarik perhatian pelanggan sebanyak-banyaknya. Dan jangan menggunakan website yang murah itu, karena gini ya, anak SMK aja yang baru lulus itu sekarang udah bisa bikin website. Ingat ya, itu gua kasih tahu, itu mereka cuma bikin website. Paham? Bikin website bukan mengoptimalkan website yang dikhususkan untuk mendatangkan pelanggan sebanyak-banyaknya. Sampai sini paham? Paham ya? Oke ya teman-teman, gua rasa cukup dulu ya untuk website, karena panjang banget kalau website dimasukin. Detailnya bisa lu lihat lah di YouTube-nya SDM, kalau nggak lu lihat deh deskripsi di video ini ya. Selanjutnya ada alamat. Alamat ini harus lu masukin dengan detail, dengan jelas ya. Tujuannya apa? Ketika ada orang yang ngepoin profile Instagram lu, orang pasti otomatis bakal tahu, oh ternyata ini lokasi bisnisnya di sini ya. Intinya gitu, pokoknya buat ngasih tahu ke orang, oh ini gue alamatnya di sini, gue punya kantor, gue nggak penipuan kok gitu ya. Kalau gue belum punya kantor, gue baru adanya rumah, gimana, gue kan UMKM, ya udah nggak apa-apa, masukin aja, nggak apa-apa kok. Kenapa emangnya? Gini ya, kalau bikin Instagram itu kan gratis ya, yang dimana semua orang bisa bikin. Nah, kalau gini udah ada alamat lu cantumin di Instagram, ini bisnis lu bisa dipercaya oleh orang ya, orang yang ngelihat Instagram lu ya kan. Contohnya ini deh, lu lihat aja nih si Biro Jasa Sinar Dunia, profilnya lu lihat deh. Lu yakin nggak sama ini? Oh bagus nggak gitu? Ya simple aja gitu. Kalau Instagram lu nggak mencantumkan alamat, bisa jadi Instagram dan bisnis lu dianggap sebagai penipuan. Ya sekali lagi ini penting banget, jadi hati-hati banget. Ini wajib banget dimasukin. Mau alamat rumah, mau alamat kantor, masukin aja. Ya. Dan ini manfaatnya enak banget ya. Jadi dia kalau langsung diklik nih ya, kalau orang ngeklik, diklik, ini
langsung masuk ke map ya, langsung masuk ke map. Jadi orang yang kepo di mana alamatnya, diklik itu langsung mengarah ke tujuannya, ke tujuan si Biro Jasa Sinar Dunia ini ya. Jadi makanya penting banget memasukkan alamat ke dalam Instagram ya. Selanjutnya ada kontak. Untuk kontak ini gampang banget. Yang pertama lu harus menggunakan ini ya, nomor ya, baik nomor WhatsApp ataupun nomor kantor yang 021 ya. Kan kalau nomor WhatsApp atau nomor HP kan yang 08 sekian ya kan. Di sini gue sarankan lu menggunakan nomor kantor yang 021 sekian sekian sekian. Karena kenapa? Karena kalau nomor kantor itu kan kita gini ya, kita gini ya, kalau nomor kantor itu identitas kita harus jelas, alamatnya di mana ya kan, dan itu nggak bisa sembarangan orang bisa dapat nomor kantor ya kan, harus ada verifikasi apa segala macem ya kan. Kalau nomor HP itu kan semua orang bisa punya nomor HP ya kan, termasuk orang yang mau melakukan penipuan ya bisa menggunakan nomor HP. Jadi sebaiknya supaya bisnis lu nggak dianggap sebagai penipuan, kalau bisa lu pakai nomor kantor. Tapi kalau lu belum punya, rumah lu misalnya nggak ada Telkom, nggak ada IndiHome, nyampe ke sana, ya udah nggak apa-apa, pakai nomor WhatsApp aja, jangan dipaksain ya. Oke ya teman-teman ya, jangan terlalu maksa kalau nomor telepon, karena ini hanya sebagai ini aja kok, apa, kayak bukan pamer sih, apa, kayak branding nih, gue punya nomor kantor, udah gitu doang. Beda sama website. Kalau website wajib banget punya, dan yang berbayar dari SDM, yaitu wajib punya website yang dari SDM supaya bisa mendapatkan pelanggan sebanyak-banyaknya ya. Nah, selanjutnya untuk kontak, ini kan selain nomor kantor itu ada email ya. Untuk email juga sama seperti website. Jangan gunakan email yang gratisan. Pastikan lu menggunakan email yang berbayar ya. Di sini oh ya, lu kalau menggunakan website yang dari SDM lu udah dapet email bisnis gratis ya. Jadi misalnya si Biro Jasa Sinar Dunia ini kan websitenya birojasa.sinardunia.web.id. Nah, kalau email bisnis, nama lu ini misalnya, nama ownernya, pemiliknya misalnya kiki@birojasasinardunia.web.id. Kan jadi ada nama dan belakangnya ada nama perusahaannya apa ya kan. Kalau lu pakai Gmail ya kan, misalnya kiki@gmail.com, itu kan ketahuan banget lu nggak modal buat bisnis, lu nggak modal, masa website sama email aja nggak modal. Intinya gitu ya teman-teman, dibikin simple aja mikirnya. Jadi intinya optimasi bio yang perlu kita perhatikan dan dioptimalkan adalah ketika orang sedang melihat profil Instagram lu, dia mikir seperti ini, oh ternyata ini adalah service atau pelayanan yang paling bagus, ini yang paling profesional ya. Pokoknya di situ, pokoknya lu bisa bikin orang ngelihat Instagram lu, oh ini nih yang bagus, ini nih yang gue cari ya. Intinya gitu, kuncinya kita harus meyakinkan orang gitu, ini loh pelayanan yang lu cari nih, gue punya, gue pelayanannya yang terbagus, contohnya gitu ya, simple banget ya. Oke ya teman-teman, untuk informasi lebih detailnya lu bisa cek ya, mungkin bisa cek deskripsi di video ini. Mungkin gua atau mungkin bisa tim gua juga yang akan menambahkan beberapa tips yang berhubungan dengan video ini ya. Jadi jangan lupa baca deskripsi di bawah, dan buat lo yang nonton video ini nggak di skip, langsung lo praktekin apa aja yang perlu dioptimalkan tadi ya. Untuk optimasi feed, nanti gue bikin videonya terpisah ya, jadi lu subscribe aja YouTube ini, YouTube SDM. Nanti kalau gue upload lu bakal dapet notifikasi ya teman-teman ya. Oke ya teman-teman, langsung aja lu optimasi bio lu, karena kalau nggak dioptimasi ya buat apa ya kan. Buat yang belum pakai website, cepetan pakai, sayang banget asli. Konsultasi nggak masalah lah ya, yang nggak ada salahnya konsultasi, tinggal ngomong doang kok bentar ya kan. Dan ini bio langsung cepetan dioptimasi, sayang banget kalau nggak dioptimasi ya. Oke ya teman-teman, semoga video ini bermanfaat dan langsung dipraktekin, karena kalau nggak dipraktekin buat apa, lu udah buang-buang waktu sekitar 20 menitan ya. Oke, semoga video ini bermanfaat dan semoga bisnis lu bisa berkembang dengan pesat dengan sedikit tips tambahan dari SDM. Bye bye. Gimana?
lu udah dapet ide di video ini? Gimana? Buat lu yang nontonnya di skip-skip, tonton ulang aja deh ya. Jadi gue harap buat lu yang nonton video ini, tolong banget jangan di skip-skip, karena nanti hasilnya akan, lu nggak bakal dapat hasil yang maksimal dari ide yang gue bagikan di video ini ya. Oke, buat lu yang udah nonton video ini sampai full, sekarang adalah saatnya lu action apa aja yang tadi udah gue bagikan di video ini. Lu action, lu terapin ya. Karena kalau lu nggak ada action sama sekali, ya buat apa? Ya kan? Lu udah nonton seenggaknya video ini dengan waktu 30 menit ke depan, lu buang waktu. Ya kan? Lu buang waktu 30 menit ke depan dan lu nggak ada action, ya buat apa? Ya kan? Sama kayak bisnis, kalau lu nggak mulai-mulai, ya udah lu nggak bakal bisnis, ya kan? Sama setelah lu nonton video ini, gue udah bagiin tips apa-apa aja yang harus lu pakai buat bisnis lu, ya kan? Apa aja, tapi lu nggak ada action, ya udah bisnis lu nggak ada perubahan. Simpel ya, logikanya gitu aja. Action, kalau nggak action ya udah nggak, gue nggak bisa ngasih perubahan sama sekali buat bisnis lu, ya intinya gitu, simple ya. Oke, gue harap lu nonton video ini sampai selesai dan action ya. Setelah lu action, lu bisa komen lah nanti perubahan apa yang lu dapat setelah nonton video ini, dan setelah action apa aja gitu loh, apa aja, ternyata omsetnya meledak atau ya apapun itu lah, lu komen lah di bawah ya. Kalau lu mau berbagi silahkan, kalau enggak ya udah nggak apa-apa ya. Oke, oh iya, pesan terakhir dari gua, jangan lupa ini ya, baca deskripsi di video ini, karena nanti gua atau mungkin tim gua akan memasukkan beberapa tips yang berhubungan dengan video ini. Jadi sebelum menutup video ini, baca dulu deskripsi di bawah ya. Oke, sekian dulu informasi dari gua. Semoga video ini bermanfaat dan bisa memberikan dampak yang luar biasa untuk bisnis lu ya. Oke, langsung aja action dan jangan lupa baca deskripsi. Sekian dulu informasi dari gua. Bye-bye.